Oke, langsung kita bedah ya. Kalau kita lihat laporan keuangan JPFA tahun 2025, ada satu hal yang sangat menonjol. Ada pergeseran strategis yang signifikan dalam komposisi aset perusahaan. Sederhananya, JPFA bergerak sangat jelas ke arah peningkatan likuiditas. Nah, ini agenda kita untuk beberapa menit ke depan. Kita akan mulai dengan gambaran umum kinerja aset, lalu kita dalami pergeseran ke likuiditas ini, kita cari tahu apa sih pemicu utamanya, lalu kita bahas implikasi strategisnya, dan terakhir kita tutup dengan beberapa rekomendasi yang bisa langsung dijalankan. Baik, mari kita mulai dari gambaran besarnya dulu. Secara keseluruhan, bisa dibilang tahun 2025 itu tahun yang sangat solid. Basis aset perusahaan menunjukkan pertumbuhan yang sehat. Angkanya berbicara sendiri. Total aset tumbuh sebesar 15,6%. Itu artinya ada peningkatan dari 34,7 triliun menjadi 40,1 triliun rupiah. Tentu ini fondasi yang sangat kokoh dan menunjukkan kalau ekspansi bisnis berjalan dengan kuat. Tapi, cerita yang sebenarnya itu bukan cuma soal pertumbuhan totalnya. Ada yang jauh lebih menarik kalau kita gali lebih dalam, yaitu bagaimana keseimbangan antara aset jangka pendek dan aset jangka panjang kita ternyata telah bergeser. Coba kita mundur sejenak ke tahun 2024. Waktu itu struktur aset kita bisa dibilang nyaris seimbang sempurna. Aset lancar di angka 49,5% dan aset tidak lancar 50,5%, hampir 50-50. Sebuah portofolio yang sangat stabil kan? Nah, sekarang kita lihat tahun 2025. Kelihatan kan pergeserannya? Proporsi aset lancar melonjak jadi 53,4% dari total aset. Ini sinyal yang kuat banget bahwa perusahaan, entah disengaja atau tidak, sedang bergerak ke posisi yang jauh lebih liquid. Jadi, ini poin kuncinya. Hanya dalam 1 tahun, kita beralih dari posisi yang seimbang menjadi posisi di mana mayoritas aset kita itu aset lancar. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, apa yang sebenarnya mendorong perubahan yang cukup drastis ini? Untuk menjawab itu, kita harus lihat angkanya lebih detail lagi. Kita perlu identifikasi kategori aset mana sih yang jadi mesin penggerak utama di balik semua ini. Oke, di sini kita bisa lihat 3 kategori aset terbesar kita. Pertumbuhannya ada di semua lini ya, persediaan naik, aset tetap juga naik secara sehat. Tapi coba perhatikan baik-baik. Ada satu kategori yang peningkatannya benar-benar luar biasa. Dan ini dia jawabannya. Lihat angka ini. Kas dan setara kas melonjak 162%. 162%. Ini lonjakan dari 1,3 triliun menjadi lebih dari 3,5 triliun rupiah. Pertumbuhan yang eksplosif inilah yang jadi motor utama yang mengubah wajah neraca kita secara keseluruhan. Grafik ini menceritakan semuanya dengan sangat jelas. Pertumbuhan aset lancar itu hampir 25%, bandingkan dengan aset tidak lancar yang cuma tumbuh di kisaran 6,8%. Jadi jelas banget ya, sebagian besar kekuatan pertumbuhan kita di 2025 itu terkonsentrasi di aset-aset yang paling liquid. Oke, kita sudah tahu apa yang terjadi. Sekarang, pertanyaan yang jauh lebih penting. Terus kenapa? Apa artinya semua ini? Apa implikasi strategis dari posisi kas yang membengkak ini bagi bisnis kita ke depan? Nah, disinilah ada untung ruginya. Sisi positifnya jelas, fleksibilitas operasional kita meningkat pesat. Kita jadi punya amunisi untuk bergerak cepat kalau ada peluang investasi atau akuisisi yang bagus. Tapi ada sisi lainnya. Tumpukan kas ini, kalau didiamkan saja, bisa berarti imbal hasilnya lebih rendah. Dan yang lebih penting, nilainya bisa tergerus oleh inflasi. Dengan mempertimbangkan semua itu, pertanyaannya sekarang adalah, apa langkah kita selanjutnya? Nah, saya ingin mengajukan 2 rekomendasi konkret untuk mengoptimalkan struktur aset kita di masa mendatang. Pertama, soal alokasi kas. Kita harus segera mengevaluasi peluang-peluang investasi jangka pendek. Tujuannya apa? Agar kelebihan kas ini bisa menghasilkan sesuatu, bukan cuma diam, tapi tentu dengan tetap menjaga likuiditas. Kedua, mari kita tinjau kembali belanja modal atau CAPEX. Ini momen yang tepat untuk mereview ulang rencana kita, memastikan ada keseimbangan yang pas antara fleksibilitas yang kita punya sekarang dengan investasi penting untuk pertumbuhan masa depan. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan strategis ini untuk kita pikirkan dan diskusikan bersama. Mengingat posisi kita saat ini, bagaimana cara kita menemukan titik keseimbangan yang paling tepat antara kebutuhan likuiditas untuk hari ini dan investasi krusial untuk pertumbuhan di hari esok? Terima kasih.